Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau ke video ini. Kali ini tentang Donald Trump lagi ya. Kali ini aku membahasnya. Elektabilitasnya naik ya, karena lagi mencalonkan jadi presiden ya. Dan elektabilitasnya naik setelah pasca penembakan yang dialaminya. Kita lihat ya gimana video lengkapnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Ada yang mengatakan bahwasanya kasus penembakan Donald Trump yang saat orasi di Pennsylvania adalah sebuah settingan. Kenapa nggak sekalian kalian bilang aja ini adalah penggalian isu dari kasus Pina Cirebon? Atau penggalian isu dari Edi Rahmayadi yang sampai sekarang tak kunjung mendapatkan partai. Masuk terus ya. Atau ini adalah sebuah penggalian isu dari hadiah hiburan yang didapatkan Ahok dan Ganjar sebagai hadiah tidak mendapatkan bagian di dalam pemilihan kepala daerah. Gimana kira-kira? Iya kan? Itu dia, hadiah hiburannya berupa diangkat menjadi ketua DPP. Aduh, kok ke situ lagi ya? Masuk terus deh. Jadi ada beberapa alasan ya. Jadi kalau aku sih sebetulnya memang agak condong awalnya itu mengatakan bahwa ini settingan gitu loh. Tapi ada beberapa hal yang bisa menunjukkan bahwa ini bukan settingan. Kenapa ini dikatakan settingan? Yang pertama, pelakunya ya Thomas Matthew Crooks ini ternyata dia itu terdaftar sebagai anggota dari Partai Republik. Ya, bayangkan sendiri, apa tidak menambah kecurigaan itu? Contoh ya, aku anggota partai PDP, ya kan, ku tembaklah si Hasto. Ya kan? Ya, ternyata si Hasto ini rencananya mau menjadi ketua umum, misalnya, ya kan, aku tembaklah si Hasto ini, ya kan, nanti si Hasto ini bilang sama aku, ini misalnya ya, nanti kau kalau mau nembak kupingku aja. Tapi sedikit aja, jangan banyak-banyak ambil. Nanti otakku pula kupikir aku bikin, kan gitu. Ini ya, bisa saja ya. Itu kecurigaan yang pertama. Baru yang kedua ya, kenapa dikatakan settingan? Ini pelakunya ini ternyata masih muda, tergolong muda, masih 20 tahun ya. Ya bisa dikatakan ya gampang untuk dicuci otak lah gitu ya. Itu yang kedua gitu. Oh ya, mungkin diiming-imingi sesuatu sehingga si pelaku ini mau ya. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa ini dikatakan settingan ya? Kenapa dengan ketatnya pengamanan? Ini pengamanan berlapis, tapi kok bisa kecolongan gitu loh? FBI kecolongan ya. Kalau misalnya di sana itu ada Secret Service lah namanya ya, mungkin badan intelijen swasta gitu ya. Tapi kenapa bisa kecolongan gitu loh ya? Jadi itulah, secanggih-canggihnya sistem keamanan itu bakalan bisa, kalau ada celah itu akan kebobolan. Sama kayak Menkominfo. Jadi maklumi aja lah. Ya, sedangkan ini yang menyangkut nyawa kita maklumi, apalagi cuma masalah data. Enggak. Kalau aku nggak setuju. Enggak. Tetap itu adalah merupakan keselamatan bangsa dan negara juga dan masyarakatnya ya. Karena data kita itu kemarin itu sempat sempat di lock gitu ya. Oke. Jadi itu kecurigaan yang berikutnya ya. Tapi ada hal-hal yang mengarahkan kepada kita bahwasanya ini bukan settingan, ya kan? Yang pertama itu ketika terjadi kasus penembakan, ya, itu ternyata memakan korban jiwa 1 orang dan korban luka 2 orang gitu loh. Jadi bisa dikatakan ini agak mustahil settingan. Kan nggak mungkin juga Donald Trump katakan, nanti agak kupingku aja lah diincar ya, biar aja orang yang lain mati. Yang penting aku jangan mati lah. Karena apa? Karena ini akan menjadi bumerang. Kalau memang betul ini settingan ya, kelompoknya Trump ini yang menyuruh ya.
Kalau sempat diusut dan terbukti, ya, apakah ini bukan menjadi harga yang mahal untuk seorang Donald Trump untuk menjegalnya menjadi seorang calon presiden, kan begitu, ya? Jadi kayaknya itu agak tidak mungkin lah, ya. Yang kedua itu ada luka darah gitu, ya, ada luka darah. Jadi beberapa pengamat mengatakan untung saja saat itu kejadian, ya, Donald Trump itu sempat menoleh ke arah yang berlawanan, ke arah sisi lain gitu loh. Jadi sebetulnya incarannya itu memang kepala, tapi karena memang dia menggerakkan kepalanya, akhirnya yang terkena itu telinganya. Kita bisa lihat sendiri kan di video-video, mungkin kalian udah bisa cari lah itu, ya kan? Itu memang telinganya itu asli berdarah itu. Ya, itu berdarah bukan karena korek kuping. Itu karena memang peluru tajam. Gitu loh, ya kan? Jadi agak kurang memungkinkan lah kalau dikatakan itu settingan, ya kan? Nah, itu dia. Jadi itu tidak mungkin, ya, seorang namanya si Trump ini mempertaruhkan kredibilitasnya sebagai mantan presiden loh, ya, sebagai mantan presiden. Memang betul, ya, banyak yang berspekulasi bahwasanya ini settingan. Karena apa? Ya karena hidupnya ini memang Donald Trump ini penuh sensasi gitu loh. Tapi gimana pun juga dia berduit. Kalau di tempat kita ini kan udah nggak berduit bikin sensasi. Kalau di negara barat, Western country itu biar tahu kalian, yang berduit yang bikin sensasi. Iya kan? Kalau di sini bikin sensasi dulu biar dapat duit. Udah mulai ada yang bilang, Pak Opung Parbela, kau itu satu orang ya. Kau bikin sensasi, kau kali muncungmu, biar dapatan duit kau. Ya, ini ku challenge dulu sama kalian, ya. Kalau memang aku bazar, memang aku dapat duit, mana bukti transferannya? Mana kwitansinya? Mana struk ATM-nya? Ya, kembali lagi ke Donald Trump. Jangan dulu kita bahas-bahas Opung Parbela kah? Ini Presiden Amerika Serikat yang mau dibahas. Aku pula yang mau kalian apakan, mau kalian ungkit-ungkit. Ya, jadi ya ini menguntungkan pihaknya Donald Trump, ya. Kalau bisa dikatakan ya karena memang di sini posisi Trump itu memang diuntungkan, ya, karena bisa dikatakan Dewi Fortuna itu lagi berpihak sama Donald Trump sehingga dia itu bisa selamat, ya. Kalau kita bisa pinjam kata-kata dari agamanya Donald Trump itu, ya mungkin Tuhan sedang melindungi dia, kan begitu, dan Tuhan punya rencana khusus untuk Amerika Serikat. Keren kali bahasaku. Iya kan? Ya ku pinjam lah dulu kata-kata itu kan. Iya, haleluya. Iya, memang ya gitulah kita sebagai seorang beragama. Ketika kita luput daripada mara bahaya, berarti apa? Kita itu harus mengucap syukur sama yang punya hidup kita. Terlepas ada kaitannya masalah politik atau tidak, kan begitu. Berarti kalau misalnya dia lolos dari maut, kita lolos dari maut, Anda lolos dari maut, berarti apa? Tuhan berkehendak kalian masih hidup, kita masih hidup. Lupa pula aku bawa kitab suci. Jadi ceramah kita, ya. Jadi begini, situasi ini menguntungkan dari kelompoknya Donald Trump. Salah? Nggak salah. Karena apa? Justru kadang-kadang ada sudden situation gitu loh. Jadi kadang-kadang ada situasi yang tiba-tiba muncul, yang bisa digunakan, ada momentum yang bisa digunakan untuk memperkuat memperkuat elektabilitasnya si Donald Trump ini gitu loh, ya. Kita bisa lihat sendiri waktu SBY begitu juga, ya. Begitu datang serangan bertubi-tubi kebanyakan dari PDIP, ya kan, dan SBY ini main playing victim, kan begitu, lolos 2 periode. Iya dong. Begitu juga waktu Presiden Jokowi, dikatakan PKI, dikatakan Katolik, dikatakan dia itu punya bapak tiri, punya mama tiri, dikatakan bahwasanya dia itu ijazah palsu. Akhirnya apa? Simpati masyarakat beralih kepada dia, dan akhirnya apa? Lolos 2 kali periode. Iya. Jadi ketika orang melempari kita batu,
Jangan kita lempar batu. Buatlah batu yang dilempari orang itu untuk membangun rumah kita dari batu yang dilempari orang kepada kita. Indah sekali kata-kata gua hari ini, woi. Itu dia. Aku bijak kali aku ya, bijaksana kali aku hari ini. Begitu juga terjadi kepada Donald Trump ya. Jadi bertubi ya, ini situasi yang mungkin bukan lawan politiknya yang melakukan ya, ini mungkin dia bekerja sendiri, bisa dikatakan inisiatifnya sendiri ya, bukan karena memang kita bisa tahu, bisa pelajari dari sejarah bahwasanya Amerika Serikat itu presidennya itu sudah ada 4 orang yang meninggal, bahkan bisa dikatakan 4 korban penembakan ya ketika mereka itu sedang mencalonkan ataupun sedang menjabat ya. Ada John F. Kennedy, ada Abraham Lincoln, dan juga ada Tom Gerald, dan juga ada siapa itu Ronald Reagan ya pada tahun 1981, dan juga yang lain-lainnya gitu. Jadi bisa dikatakan ya, karena memang di Amerika Serikat seperti itu, ya ini bukan memanfaatkan situasi ya, lebih memanfaatkan apa? Momen gitu loh. Sama sih situasi mau momen ya. Ya bisa lah katakanlah memanfaatkan situasi, tapi kan ini sah-sah saja ya, supaya ini meyakinkan kepada para pemilih bahwasanya Trump ini rela loh. Trump ini betul-betul taruhannya nyawa untuk menjadi pemimpin kalian. Jadi seperti itu ya. Ini bisa meningkatkan nilai jual ya. Dan juga ini terbukti ya, per tadi malam ternyata dukungan kepada Trump itu meningkat luar biasa. Ya. Jadi kalau untuk tapi ini nggak perlu ya jadi inspirasi untuk calon presiden Indonesia ke depannya ya. Jangan kalian berdoa nanti, Tuhan biar orang simpati sama aku, biarlah ada orang yang bersedia untuk menembakkan kepalaku. Jangan. Iya, tapi kalau bisa jangan kepalaku kena, biarlah telingaku meleset ke arah telingaku gitu. Telingaku aja yang kena. Nggak bisa kayak gitu juga. Bodoh namanya itu. Tapi mungkin dengan cara yang berbeda ya. Enggak tahu tak kenapa ya kan. Apakah playing victim masih laku? Sekarang bukan masalah playing victimnya ya. Jadi jangan pernah kita itu menzolimi, melempar fitnah kepada saingan kita, melempar kata-kata buruk, melemparkan kata-kata dinasti, kelblimbing sayur, supir truk ugal-ugalan ya kan. Ijazah palsu, anak ingusan, bocah ingusan, ya kan? Akhirnya apa? Jadi itu barang. Jadi wakil presiden itu yang kalian bilang supir truk ugal-ugalan itu. Yang kalian ejek-ejek itu si Washington bilang apa itu belimbing sayur. Lah kau jadi apa? Washington, kau jadi apa? Woi. Kok kita bahas si Washington? Kita kan bahas Donald Trump. Gitu dia. Ya, jadi itulah uniknya pola kepemimpinan, pola leadership yang ada di negara barat. Mereka itu lebih mengedepankan profesionalisme di dalam bekerja daripada mereka itu mencari tahu atau menjatuhkan lawan dengan cara-cara mengulik-ngulik siapa keluarganya, anak siapa dia, bapaknya seperti apa. Nggak perlu sama mereka begitu. Kalau memang mampu, maju, pimpin negara kan begitu. Kalau di Indonesia kan enggak, ya kan. Dia punya kemampuan, tapi oleh karena black campaigns bisa gagal itu barang. Ya kan? Iya, coba jasa palsu lah, ya kan? PKI lah, komunis lah, tapi ujung-ujungnya apa? Indonesia ini masih disayang Tuhan. Nah, itu dia ya. Jadi kalau ku bilang sih sebetulnya untuk teman-teman dan saudara-saudara, banyak loh saudara-saudara kita yang masih tinggal di Amerika Serikat dalam rangka bekerja, domisili di sana, menikah ataupun juga sebagai mahasiswa di sana. Kita doakan supaya Amerika Serikat betul-betul mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi setiap masyarakatnya dan juga tidak keras terhadap para imigran, karena
aku bisa lihat sendiri bagaimana ya orang-orang di sana itu yang hidup terlantar oleh karena mereka itu mengungsi dari negaranya sendiri oleh karena apa? Karena perang, karena situasi yang tidak memungkinkan dan segala macam. Kita doakan saja ya supaya ada pemimpin yang seperti itu, seperti Barack Obama kemarin gitu loh, punya jiwa kemanusiaan yang tinggi ya. Jadi oke lah kalau kayak gitu ya, salam dulu untuk kau dulu Bapak Donald Trump. Nah, ini tulang kami nih. Entah apapun marganya tulangku lah dulu itu. Jadi hatanan yang si pasal tokku tulang. Saya siap-siap matulang si dirahmati Tuhan matulang. Saya anggap matutu. Saud nasi nakap di rohani tulang hati. Sok-sok ini sudah akan rencana tulang. Manangi dia berkampanye tulang. Manang di Pennsylvania, Chicago, Miami. Satu lagu putih. Saya anggap matutu debata ada mangaromoti hati tulang dah mau lihat mak mas saya dah hata dohot saya dah tangiang siam berimuna opung para belak siturus oras matutu hati tulang dah salam hormat salam NKRI harga mati. Remember this, Joe Biden is a great threat to our democracy. He's a tremendous threat to our democracy. His incompetence is the number one reason. Also, he uses the Justice Department, the FBI, to go after his political opponent, happens to be me. How are we doing? And he's driven my numbers through the roof. Do it one or two more times. How about a couple of more indictments, Joe, you dumb son of a... dumb son of a... They're sending from all over the world, not just South America, Latin America. They're sending them from Asia. They're sending them from Africa, the Congo. Last night, 22 people arrived from the Congo. Now, the Congo is a very nice place, I would imagine. But they arrived from the Congo, and they came from prison. Where are you from in the Congo? What's your address? Prison. Now, these are rough people. They're coming from Africa. They're coming from Asia. They're coming from the Middle East. If this election isn't won, I'm not sure that you'll ever have another election in this country. Does that make sense? Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian ya, untuk membahasnya asik sekali ya, lucu sekali memang. Oke, itu sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Wah.